Assalamualaikum. Dia! Permisi. Biarin, Mbak. Rina! Itu siapa? Itu dia tuh! Dia! Kenapa? Mbak Pipit! Enggak, ini cuma salah-salahan tadi tuh. Enggak ada maling, udah. Iya, salah paham, udah. Mana ada cewek maling, udah. Jadi lo nyatanya nyerakin gua maling? Maling siapa? Ada lo yang maling, tahu nggak? Lu ngumpet-ngumpetin ada lo kan? Emang gua nggak tahu. Lo ada di dalam rumah. Balikin duit gue. Bahasanya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nggak bisa, Mas. Ini masalahnya bukan Ngomongnya baik-baik. Mbak, nggak enak ini di lingkungan orang. Lo kan ngumpet-ngumpetin. Kenapa lo teriakin gua maling? Mbak, urusan gua sama gue di keluarga. Bukan sama gua. Kalau warga ngebukin gue, gue nggak tahu apa-apa, Mbak. Gue nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu, pakai duit gue masih balik. Gue nggak mau tahu. Ya silahkan, lo sendiri yang tagih ke adek gua. Gue kan katanya, nggak mungkin kalau lo nggak tahu. Ya udah kalau Mbak emang nggak ada urusan, Mbak kasih tahu kita di mana dia tadi pergi. Gua nggak tahu, Mas. Gua nggak tahu. Lu kok nggak tahu? Ngapain teriak-teriakin maling? Kenapa tadi nggak dikejar? Lu pada lihat kan? Lah kita nggak ngejar karena Mbak teriak-teriak maling. Kita hampir diajar orang tadi kan? Gua pikir itu maling, beneran maling. Ya bukan gitu, Karena banyak orang yang ngejar-ngejar juga. Kalau dia diajar, kita diajar. Mbak juga yang kena masalah nanti teriak-teriak maling. Mbak mau masuk penjara kayak begitu? Enak aja ngomong, makanya lain kali ngomong tuh hati-hati. Apalagi ini tadi udah teriak-teriak dia. Oke, gua minta maaf. Tapi gua nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Adek gua tinggal di mana sekarang gua nggak tahu. Mbak Pipit itu bohong, tahu nggak? Lo jangan kasar gitu dong sama saya. Kalau lo nggak kasar, gue juga nggak kasar. Mbak Pipit udah minta maaf. Mbak, Oke, gua udah minta Mbak Pipit dengerin deh. Mbak, ayo kita balik mobil aja dulu. kasih sama Yaudah, dia. Mbak Pipit mereka mau beli dulu. Maafkanlah bila hati tak sempurna. Ya udah gini deh Mbak, kita juga minta maaf tadi kita juga sempat kenceng sama Mbak. Misalnya paham juga. Udah gini, saya pengen nanya baik-baik sekarang sama Mbak. Kalau Mbak memang tahu di mana dia tinggal sekarang atau pergi kemana tadi, kasih tahu kita. Gini ya Mas, sebetulnya saya tahu. Cuman kasihan adek saya Mas. Dia tuh lagi dikejar-kejar hutang Mas. Banyak yang ngejar-kejar dia. Saya nggak tega. Iya Mbak, saya ngerti. Itu juga alasan kita di sini. Kita tuh di sini mau ngebantuin, bukan malah memperkeruh masalah. Makanya permasalahannya itu diselesaikan satu persatu biar nggak numpuk. Oke kalau gitu. Saya Bisa cuma tahu alamatnya. bisa tunjukin alamatnya di mana? Tapi ini benar alamatnya. Saya itu. Nggak, sebelumnya soalnya kita udah coba cari ke alamat yang dikasih sebelumnya dan kita dibohongin. Ini beneran, Mbak nggak bohong. Enggak Mas. Saya udah kasih alamatnya. Coba Mas aja datangin langsung ke sana ya. Beneran ya Mbak? Soalnya kalau Mbak bohong kita bakal datang lagi ke rumah Mbak. Mas deh. Ya udah kalau gitu saya juga minta maaf ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Mbak, sabarin Mbak. Jangan kayak gitu Mbak, kita nggak enak soalnya. masalahnya duit saya, Mbak. Kan itu uang nggak sedikit, Mbak. Uangnya banyak. Ya, udah, sayang. Gimana yuk? Tadi dapet info apa? Aku tadi udah coba ngobrol baik-baik sama adiknya. Alhamdulillah sih dia mau ngasih alamat. Alamatnya dia ya. Dia tinggal di mana dia ngasih alamatnya.
Gue ngomong sama dia kalau misalkan dia bohong, kita bakal datang lagi ke rumah dia. Dan dia mengiyakan. Gimana? Udah kita cobain aja kalau. Jalan sekarang nih. Ya, jalan sekarang aja Mas Bas. Oke ya. Halo. Mulai kebanyakan aja. Iya saya ke sana. Ya. Bukan dah, orang tua saya masuk rumah sakit. Yang bener, Bu. Beneran, Bu? Sakit apa? Sakit apa? Sakit jantung, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya kalau begitu kita antar aja. Aja deh, Bu. Kita antar aja ke rumah sakit. Ibu tunjukin aja deh rumah sakitnya di sebelah mana. Ya. Berarti lagi cepet nih ya. Iya, Mas Bas. cepetan Mas Bas ya. Ya, kasihan juga sih tadi ya. Iya. Dia aduh, kasihan banget ya sama Mbak Pipit. Iya sih. Maksudnya udah ada permasalahan utang, piutang. Itu dia. Tiba-tiba ibunya sakit lagi, jantung lagi kan. Masuk rumah sakit. Bener-bener lagi dikasih ujian ya Bu Pipit. Semoga dia nggak apa-apa sih. Ya kita doakan aja yang terbaik ya. Kita nunggu kabar lagi kan. Iya, mending kita nunggu kabar deh, biar dia ngurusin ibunya dulu deh. Ya udah yuk, sekarang kita balik kantor aja. Ayo semua yuk. Bentar, yang mana, yang mana? Kemarin gue liat ibu-ibu itu bantuin ngangkat-ngangkatin barang. Ngangkatin barang yang mana? Yang pindahan itu? Pindahan. Harusnya dia tahu sih kalau misalnya dia bantuin. Coba kita tanya aja. Mungkin dia tanggapin dulu aja kayak. Ya, coba kita tanya. Ya udah. Assalamualaikum, Bu. Kenalin, Bu. Saya Mario, ini teman saya Fatia. Gini, Bu. Kita cuma mau nanya aja. Kemarin kan kita nggak sengaja dapat informasi. Katanya Ibu bantu-bantu pindahannya Ibu Dea sama Pak Ferdi ya. Iya. Nah, kita tuh sebenarnya teman lamanya Bu Dea, cuman kita lost contact. Iya, terus pas tahu-taunya ternyata dia udah pindah ya. Kalau misalkan Ibu tahu nggak mereka pindahnya kemana? Jauh sih Mas kayaknya pindahnya. Dari sini lurus, pertigaan belok kiri, lurus lagi, kayaknya catnya yang warna abu-abu. Di pinggir jalan ya, Bu? Iya di pinggir jalan. Oh, ya udah kalau gitu kita langsung aja. Ya udah, Bu, kita pamit ya, Bu ya. Assalamualaikum. Dan kalian mau nyelawat ya? Nyelawat maksudnya melayat, Bu. Iya, bukannya 6 hari yang lalu Pak Ferdi sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran, Bu? Iya beneran. Ini kita coba cek Coba aja deh. cek. Oh, ya udah kalau gitu. Yuk, cek aja. Ya udah. Yuk. Ya. Pamit dulu ya, Bu ya. Makasih ya, Bu ya. Assalamualaikum. Infonya ya, Bu. Makasih, Mas. Ya Allah, beneran. Gue takut dia khawatir kan. Gue takut Bu Pipit nggak khawatir. Ya, dia pasti shock sih ngedengar berita ini. Tapi mau gimana lagi, yo? Mau nggak mau dia harus tahu. Iya sih, nanti Fatih yang ngomong aja lah. Ya udah. Bu, nggak apa-apa. Masuk dulu, Ibu. Masuk, Bu. Ya, jadi gini Bu, tadi kita udah dapat sedikit info tentang Pak Ferdi dan Bu Dea. Jadi ternyata Pak Ferdi ini udah meninggal katanya Bu. Bu, biar lebih jelasnya, kita mending langsung ke rumahnya Ibu Dea yang baru ya. Kita juga udah tahu tempatnya kok, ya. Tapi Ibu tetap ya, harus tenang, Ibu harus sabar ya. Kasihan nanti. Yuk. Soalnya belum lama juga meninggal katanya. Mari kita langsung sana aja ya. Yaudah ya Mas Bas, yuk jalan yuk.
kita baru dapat kabar kayak gitu. Ibu tolong jangan marah-marah ya Bu ya. Kasihan soalnya. Permisi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba. Assalamualaikum. 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 Permisi. Punya ada nggak? Loh, Mbak. Mbak Pipit. Mbak Pipit. Mbak Pipit. Enggak, bohong. Mbak. Bener, gue nggak bohong. Enggak, gue nggak percaya. Mbak Pipit. Mana anak lo? Gue nggak percaya. Mbak Pipit. Gue nggak percaya suami lo Mbak. meninggal. Terus gue gimana? Gue gimana? Mbak Pipit. Enggak, nggak bisa. Kalau emang laki lo meninggal, Mbak Pipit. mana buktinya? Mbak. Mana buktinya? Enggak, Mbak. balikin duit gue. Gue nggak mau tahu. Balikin duit gue. Mbak. Istighfar. Nggak bisa. Suami gue bener meninggal ya Allah Pipit. Kita keringanan dari Allah. Hah? Maksud lo apaan? Gak bisa. Mbak. Dia duit tetep duit. Gue gak mau tahu. Mau laki lo meninggal, mau apa? Gue gak mau tahu. Astagfirullahaladzim, Pip. Lu ngertiin posisi gue. Dia juga ngertiin gue dong. Mbak, istighfar dong, Mbak. Udah gue gak mau sekolah. Anak gue butuh biaya sekolah. Lo kabur-kaburan terus. Gue bayar, Pip. Kalau gue ada Kerja tanggung jawab dong. Mbak. Mbak ini kan temen Mbak lagi berduka, Mbak. Walaupun memang ada hutang. Habis ini saya cari-cari dia kabur-kaburan terus. Saya ngertiin dia. Lo ngertiin gue dong. Bukan kasihan. baru kena dapet musibah, Pip. Gak, gue gak percaya. Mana anak lo kalau emang buktinya? Lu tanya deh, Pip, sama anak gue. Mana anak lo? Mbak Pipit jangan kayak gitu dong, Mbak. Istighfar dong, Mbak. Gue minta tolong, Pip, sama lu, Pip. Pip, maafin suami gue ya, Pip, ya. Dia lapang di kuburnya, Pip. Ikhlasin utang-utang dia, ya, Pip. Dikubur di mana? Suami gue dikubur di Jawa, Pip. Gue minta keringanan dari lu, Pip. Kebijaksanaan dari lu. Tolong diikhlasin utang-utang suami gue ya, Pip, ya. Ya udah, nanti kita omongin lagi ya. Kita omongin lagi ya. Maafin gue ya, Pip, ya. Diikhlasin ya gue ya bapaknya. Tapi tetep mbak, yang ini utang mesti dibayar. Gak bisa. Tolong, Pip, itu sekarang tolong deh, Pip. Iya, Kebijaksanaan dulu ya, Pip, ya. Kita obrolin ini nanti lagi aja ya, Mbak ya. Terima kasih banyak ya, Pip, ya. Ngertiin lu ya, Pip, ya. Ya jangan kayak gitu juga, Mbak. Kan lagi berduka, Mbak. Kayaknya ada yang janggal deh, Mbak. Janggal gimana maksud Mbak? Biasanya kan kalau orang meninggal ada surat kematian dari RT setempat. Terus maksudnya janggal? Iya kan? Tadi istrinya juga bilang kan katanya meninggal, tapi dia nggak nunjukin buktinya. Enggak sih, Pak. Kamu gue juga ada benernya juga sih. Maksudnya? Maksudnya ini kan ngomongin tentang uang ya, nominalnya nggak kecil ya. Iya. Zaman sekarang kan yang namanya uang kan bisa menjadi sumber apapun. Terus maksudnya mau gimana sih? Ya ibu kan bilang nggak ada Bukti. nunjukin bukti kan. Iya. Nah, gue sih ngerasa sama juga sih. Kayaknya ada yang janggal sih. Masa sih meninggal terus malah dimain-mainin berita info tentang meninggal gitu, nggak mungkin dong berita kematian. Emang gue setuju yang namanya kematian itu bukan hal yang bisa dimainin gitu aja. Cuman kalau ngomongin tentang uang, zaman sekarang apalagi dan nominalnya nggak kecil. Sorry ya Pak, gue kayaknya setuju sama Mbak Pipit. Kayaknya gue setuju sama Ibu Pipit.
kenapa jadi begini ya? Bu, tenang dulu. Di sini kan kita emang mau bantuin kamu. Jadi yang penting tenang. Iya mas, dipinjeminnya gampang, tapi kenapa jadi ribet urusannya? Biar share sama Mama. Oh, nggak terlalu jauh kok. Nggak terlalu jauh. Sana aja kali ya? Yang penting kita langsung ke PRW aja. Mas, coba dong kita langsung jalan aja. Ini ke depan, pertigaan langsung belok kanan aja. Yuk. Misi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.